Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Pada kali ini, kami akan menyajikan sebuah video yang membahas tentang laporan praktikum mengenai suhu dan skala termometer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Simak baik-baik video kami kali ini dan selamat menonton. Berikut merupakan daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Aziza Inta Hidayat dengan NIM 2003416177273. Kedua, Elvira Wahyu Sukmawati dengan NIM 2003416177296. Dan ketiga, Ranfa Dwi Andini dengan NIM 2003414177294. Tujuan diadakannya praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja dari sebuah termometer sederhana. Kedua, mengetahui cara membuat skala pada termometer sederhana. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertambahan panjang zat cair di dalam tabung. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu air murni, es batu, kaki 3, bunsen, termometer tanpa skala, korek api, penggaris, gelas kimia atau wadah tahan panas yang setara. Nah, selanjutnya yaitu adalah prosedur percobaan. Prosedur percobaan meliputi yang pertama yaitu menyiapkan sebuah wadah yang berisi air dan es dengan jumlah seimbang. Kemudian diletakkan di atas kaki 3. Lalu yang kedua, mengukur suhu es mencair sebagai batas bawah dari termometer yakni setara dengan 0 derajat Celcius. Yang ketiga, mengamati pertambahan panjang dari batas bawah sampai dengan batas atas yakni suhu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan yang keempat yaitu yang terakhir yaitu mencatat hasil yang sudah diamati pada tabel pengamatan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tabel data. Tabel hubungan antara suhu terhadap panjang cairan. Selanjutnya, berikut adalah gambar grafik percobaan. Grafik hubungan antara suhu terhadap panjang zat cair. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan. Sebuah termometer bekerja berdasarkan prinsip pemuaian dari sebuah zat cair. Sebuah zat cair yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler akan mengalami pemuaian. Jika pipa kapiler dibuat sangat kecil, sehingga pemuaian 3 dimensi dari cairan dapat diasumsikan sebagai pemuaian panjang saja, maka prinsip dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan suhu pada saat cairan mendapatkan panas dari lingkungan. Pemuaian dalam termometer kemudian diatur sedemikian rupa agar setiap pemuaian suhu dapat ditunjukkan secara linier, sebagaimana aturan pembuatan instrumen yang baku. Nah, proses pembuatan skala pada termometer sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan zat cair seperti air. Karakter air yang memiliki titik lebur dan titik beku sebagai acuan yang digunakan oleh penemu termometer menjadi acuan sebagai batas atas dan batas bawah dari sebuah termometer, baik itu Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Titik di mana air mendidih akan menjadi batas dari sebuah termometer dan batas bawah akan ditentukan pada titik es melebur. Pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah termometer tanpa skala, didapatkan data bahwa suhu air yang sedang dipanaskan dengan menggunakan bunsen akan membuat cairan alkohol pada kolong pipa kapiler naik. Perubahan ini dibuat linear sehingga setiap perubahan panjang dapat menunjukkan perubahan suhu.
Dari hasil analisis data percobaan didapatkan perubahan yang bersifat linier, yakni sebesar 0,1 cm per derajat Celcius. Hal berarti setiap kenaikan 1 cm pada tabung kapiler menunjukkan perubahan suhu sebesar 1 Celcius. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan termometer batang bekerja dengan cara memanfaatkan prinsip pemuaian zat cair. Proses pembuatan skala pada termometer dilakukan dengan menggunakan bantuan karakter dari zat cair. Terdapat hubungan positif dan linear antara suhu terdapat pemuaian zat cair di dalam pipa kapiler dan termometer. Saran dari percobaan kali ini yaitu sebaiknya melakukan pengukuran dengan cara mengukur lebih banyak titik pada saat air dipanaskan, tidak hanya batas atas dan batas bawah. Berhati-hati dalam penentuan batas bawah dan batas atas karena menggunakan konsep fisika dari asas Black dan color latent. Prosedur ketiga yang harus diperhatikan. 1. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. 2. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat dan cara pemakaiannya. 3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. 4. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi, pemadaman kebakaran, e-shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. 5. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. 6. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. 8. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. 9. Jauhkan alat-alat yang tak digunakan, tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Terima kasih sudah menonton video pembahasan dari kami.